Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuriddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji Jurusan Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz dengan NIM 4417020011 dari Prodi D4 Keuangan dan Perbankan Syariah, Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Waluyo selaku dosen pembimbing 1 dan juga Ibu Nuraini selaku dosen pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan, saran, serta dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya ini tepat pada waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Manfaat, Kepercayaan, dan Kemudahan Penggunaan terhadap minat nasabah menggunakan layanan mobile banking. Studi kasus pada Bank DKI Syariah, Kantor Layanan Syariah Wahid Hasim. Pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan cepat sekarang ini sangat mempengaruhi aktivitas bisnis sehari-hari, di mana segala aspek sudah mulai berubah dari yang dulunya masih berupa tradisional, sekarang perlahan-lahan mulai berubah ke arah digital. Mulai dari kehidupan sehari-hari yang sangat dipermudah dengan masuk ke era digital sekarang ini. Tanpa kita sadari, semua aktivitas yang kita lakukan sekarang ini hampir semuanya beroperasi secara digital, apalagi di saat kondisi pandemi. Mulai aktivitas belajar, rumah sakit, transportasi, hingga aktivitas bisnis sehari-hari yang kita lakukan sekarang. Dengan masuknya kita ke dalam revolusi industri 4.0, membuat semua pekerjaan baik manufaktur, jasa, kesehatan, hingga ke perbankan memasuki era globalisasi informasi modern, di mana segala sesuatu yang sangat mudah, cepat, efektif, efisien, dan terlebih lagi dengan biaya yang dapat ditekan, lebih murah dengan penerapan teknologi. Strategi pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk meningkatkan kompetensi usaha yang sejajar dengan sistem perbankan konvensional yang dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada analisis kelemahan dan kekuatan perbankan syariah di Indonesia saat ini. Adapun yang telah sampai kepada industri perbankan dan tidak terkecuali perbankan syariah adalah perkembangan teknologi dan telekomunikasi, dan salah satu aktivitas perbankan yang memanfaatkan teknologi tersebut adalah aplikasi e-banking atau internet banking atau mobile banking, yang mana secara sederhana bisa diartikan sebagai aktivitas perbankan secara online di internet. Semakin ketatnya persaingan antar bank, membuat bank berlomba-lomba memberikan pelayanan jasa yang terbaik. Pelayanan jasa bank akan menimbulkan dampak positif terhadap perkembangan usaha bank. Pelayanan jasa yang umum diberikan oleh bank syariah menggunakan berbagai jenis akad dengan karakteristik masing-masing jasa bank syariah. Salah satu pelayanan yang diberikan bank syariah yaitu mobile banking atau m-banking. Wibowo 2011, mobile banking adalah sebuah layanan perbankan yang dapat diakses oleh nasabah melalui telepon seluler atau handphone. Manfaat dari penggunaan layanan mobile banking yaitu membuat pekerjaan lebih mudah, dapat menambah pengetahuan seseorang, mempercepat waktu penggunaan, dan dapat mempengaruhi tingkat kinerja seseorang. Nasabah menggunakan layanan mobile banking karena dapat mempercepat waktu kerja dalam melakukan transaksi. Meskipun mobile banking bermanfaat untuk nasabah perbankan, di sisi lain mobile banking memiliki sisi negatif yang harus kita waspadai. Penggunaannya salah satunya yaitu banyaknya tindakan kejahatan di dunia internet seperti pembobolan layanan perbankan secara online, pembajakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Manfaat sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2002 adalah sesuatu yang memiliki nilai guna atau faedah. Dalam mobile banking adanya pemisahan secara fisik antara bank dan nasabahnya dan tidak ada interaksi antara nasabah dengan karyawan bank, menyebabkan situasi yang sangat unik. Sehingga kepercayaan dari nasabah adalah hal yang terpenting bagi bank. Menurut Harlan 2014, kepercayaan adalah suatu keyakinan dari pihak tertentu terhadap pihak lain dalam hubungan antara kedua belah pihak berdasarkan keyakinan bahwa pihak yang dipercayainya akan memenuhi segala kewajiban yang disesuaikan. Mobile banking juga memberikan kemudahan kepada nasabah untuk melakukan transaksi. Ada beberapa layanan yang digunakan nasabah dalam mobile banking antara lain pengiriman uang atau transfer antar rekening bank untuk membayar tagihan telepon, rumah, listrik, angsuran kredit rumah, mobil, motor, atau pinjaman apapun setiap bulan, atau asuransi jiwa, asuransi mobil, dan transaksi non-finansial lainnya.
Menurut Afis dalam Amijaya 2010, kemudahan penggunaan atau ease of use adalah sebagai sesuatu tingkatan di mana seseorang percaya bahwa teknologi dapat dengan mudah dipahami dan mudah digunakan. Bisa kita lihat pada data di atas, nasabah pengguna Jackone Mobile Bank DKI Syariah, kantor layanan Syariah Waitasim 2021, periode Januari sampai Juni. Tidak ada kecenderungan setiap bulannya naik. Padahal di era pandemi COVID-19 seperti ini, pemerintah dan Kementerian Kesehatan menyarankan kita untuk tetap stay di rumah atau semua kegiatan dilakukan secara online. Seperti kegiatan belajar ataupun kegiatan pekerjaan, kecuali sektor kritikal. Banyak hal yang menyebabkan nasabah tidak menggunakan layanan mobile banking pada Bank DKI Syariah ini. Bisa aja karena kurangnya edukasi dari customer service atau kurangnya promosi yang dilakukan oleh Bank DKI tersebut. Yang kedua, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini terdapat 4 tujuan. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh manfaat secara parsial terhadap minat nasabah menggunakan layanan mobile banking di Bank DKI Syariah, kantor layanan Syariah Waitasim. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh kepercayaan secara parsial terhadap minat nasabah menggunakan layanan mobile banking di Bank DKI Syariah, kantor layanan Syariah Waitasim. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh kemudahan penggunaan secara parsial terhadap minat nasabah menggunakan layanan mobile banking di Bank DKI Syariah, kantor layanan Syariah Waitasim. Yang keempat, untuk menganalisis pengaruh manfaat, kepercayaan, kemudahan penggunaan secara simultan atau bersama-sama terhadap minat nasabah menggunakan layanan mobile banking di Bank DKI Syariah, kantor layanan Syariah Waitasim. Yang ketiga, kerangka pemikiran. Bisa kita lihat untuk di garis merah itu yaitu garis parsial, dan yang garis putus-putus itu garis simultan atau bersama-sama. Bisa kita lihat manfaat atau X1 mempunyai pengaruh secara parsial terhadap minat nasabah menggunakan layanan mobile banking. Terus yang kedua, kepercayaan atau X2, begitupun dengan kemudahan penggunaan X3 mempunyai pengaruh secara parsial terhadap minat nasabah menggunakan layanan mobile banking. Lalu ketiga variabel tersebut mempunyai pengaruh secara simultan atau secara bersama-sama terhadap minat nasabah menggunakan layanan mobile banking di Bank DKI Syariah. Yang keempat, metodologi penelitian. Terdapat 5 poin dalam penelitian ini. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu penelitian kuantitatif. Apa itu penelitian kuantitatif? Yaitu penelitian yang menggunakan angka-angka, baik secara langsung diambil dari hasil penelitian maupun data yang diolah dengan menggunakan analisis statistik. Yang kedua, yaitu objek penelitian. Objek penelitiannya yaitu pengaruh manfaat, kepercayaan, dan kemudahan penggunaan. Yang ketiga, metode pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu incidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data, maka akan diambil sebagai sampel. Lalu yang keempat, jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data yang diambil dari peneliti ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, sumber dari responden atau pengisian kuesioner tersebut. Lalu yang kelima, ada metode analisis data. Ada 4 poin. Yang pertama, uji validitas dan reliabilitas, di mana uji validitas ini menguji apakah data tersebut valid dan reliable. Yang kedua yaitu uji asumsi klasik, ada uji normalitas, multikoliniaritas, dan heteroskedastisitas. Uji normalitas ini digunakan untuk menguji apakah data tersebut berdistribusi normal. Lalu yang kedua, multikoliniaritas, digunakan untuk menguji apakah data tersebut bebas multikol. Lalu yang ketiga, heteroskedastisitas, untuk menguji apakah data tersebut homoskedastisitas atau heteroskedastisitas. Yang ketiga yaitu uji regresi linear berganda. Yang keempat ada uji hipotesis, uji T parsial, uji F simultan, dan uji koefisien determinasi. Yang kelima yaitu karakteristik responden. Tabel pertama, karakter responden berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan keterangan tabel di atas, dapat kita ketahui tentang jenis kelamin nasabah Bank DKI Syariah, kantor layanan Syariah Waitasim yang diambil sebagai sampel responden, yaitu jenis kelamin paling banyak atau mayoritas perempuan berjumlah 54 orang atau 69,2%, dan laki-laki berjumlah 24 orang atau 30,8%.
Dari data keterangan di atas menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah menjadi responden dalam penelitian ini adalah perempuan. Apabila kita kaitkan dengan penggunaan mobile banking, biasanya perempuan itu cenderung lebih suka berbelanja secara online, baik melewat Shopee atau lewat Tokopedia, Blibli, dan lain-lain. Bisa jadi karena nasabah tersebut atau nasabah yang banyak menggunakan mobile banking perempuan, karena mereka cenderung lebih suka yang efisien atau berbelanja secara digital dan banyak mendapatkan diskon. Lalu yang kedua, karakter responden berdasarkan usia. Berdasarkan keterangan tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa responden berusia kurang dari 20 tahun berjumlah 11 orang atau sebesar 14,1%. Usia yang 21-30 tahun berjumlah 51 orang atau sebesar 65,4%, dan usia 31-40 tahun berjumlah 9 orang atau sebesar 11,5%, dan usia lebih dari 40 tahun berjumlah 7 orang atau 9%. Dari tabel data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang diambil yaitu usia 21-30 tahun. Kalau kita kaitkan dengan jenis kelamin, berarti jenis kelamin ini yang pertama tadi perempuan sebagai mayoritas, lalu yang umur 21-30 tahun. Kemungkinan besar adalah kaum milenial atau kaum remaja gitu, yang dimana banyak dinominasi menggunakan digital gitu, dikarenakan mereka lebih cenderung lebih gampang menerima atau menggunakan layanan tersebut. Yang ketiga, karakteristik responden berdasarkan pekerjaan. Nominasi atau mayoritas dari responden tersebut yaitu diisi oleh pelajar atau mahasiswa dengan jumlah responden sebanyak 39 atau persentase 50%. Lalu yang urutan kedua ada karyawan yaitu dengan jumlah responden 30 atau persentase 38,5%. Yang ketiga ada pegawai negeri sipil dan ibu rumah tangga yaitu sebanyak masing-masing 3 atau persentasenya 3,8%. Lalu yang selanjutnya ada wira swasta dengan jumlah responden 2 atau 2,6%. Terus yang terakhir yaitu pedagang sebanyak jumlah responden 1 atau 1,3%. Yaitu pendidikan terakhir. Bisa kita lihat pendidikan terakhir mayoritas yaitu SMA atau SMK atau MAN gitu, dengan jumlah responden sebanyak 37, persentasenya 47,4%. Lalu yang kedua diduduki oleh sarjana yaitu 31 dengan persentase 39,7%. Lalu yang ketiga itu D3 sebanyak 8 orang yaitu 10,3%, dan keempat yaitu anak SMP dengan jumlah responden 2 itu persentase 2,6%, dan anak SD itu sebanyak 0 responden atau persentase 0. Yang selanjutnya penghasilan per bulan. Dari tabel kelima ini yaitu penghasilan per bulan nominasi terbanyak yaitu lebih dari penghasilan 3 juta per bulan atau jumlah responden ini sebanyak 35 dan persentase 44,9%. Lalu yang kedua ada penghasilan 500 sampai 1 juta yaitu jumlah responden 33, persentasenya 42,3%. Yang keempat ada 1 juta sampai 2 juta itu banyak 8 orang atau persentase 10,2%. Dan yang ketiga jumlah respondennya 2 atau 2,6%. Dari hasil responden atau kuesioner tersebut dapat kita simpulkan yang pertama jenis kelamin yaitu perempuan. Lalu yang kedua umur itu 21-30 tahun. Yang ketiga dibanyaki oleh mayoritas oleh pelajar atau mahasiswa, dan penghasilan per bulan itu lebih dari 3 juta. Ini bisa kita lihat cenderung bahwa kaum milenial yang menggunakan layanan mobile banking Bank DKI Syariah ini lebih melek digital gitu. Maksudnya dalam arti lebih mudah dalam menangkap bagaimana cara menggunakan aplikasi layanan mobile banking tersebut, karena banyak manfaat banget untuk kaum milenial, apalagi untuk berbelanja online atau transportasi online, pembayaran pulsa, dan ada hasil penelitian. Untuk uji validitas dan reliabilitas dinyatakan semuanya valid dan reliable. Untuk uji validitas untuk variabel manfaat atau X1, kepercayaan atau X2, kemudahan penggunaan atau X3, dan minat atau Y, semua berdasarkan R tabel di atas 0,22 dinyatakan valid, dikarenakan R hitungnya rata-rata 0,8 gitu. Nah, untuk mencari
tersebut menggunakan airtable dengan taraf signifikan 5% dan populasinya 78. Lalu yang kedua, uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas setiap variabel dinyatakan reliable, yaitu setiap variabel atau manfaat X1, kepercayaan X2, kemudian penggunaan X3 dan minat Y itu alfanya itu di atas 0,6 atau alfanya itu 0,89, 0,876, 0,903 dan 0,804. Yaitu keempat item tersebut menyatakan reliable atau memiliki tingkat konsistensi yang tinggi sehingga variabel dalam penelitian ini dapat diolah lebih lanjut. Kedua, ada uji asumsi klasik. Pada uji asumsi klasik ada 3 tahap. Yang pertama, normalitas. Normalitas ini diambil berdasarkan tabel dari One Sample Kolmogorov-Smirnov Test yang dilakukan pada SPSS versi 22 for Windows. Data tersebut menunjukkan hasilnya nilai signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi, yaitu sebesar 0,118 lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan dan dikatakan data tersebut berdistribusi secara normal. Lalu yang kedua ada uji multikolonaritas. Uji multikolonaritas ini pada variabel manfaat atau X1, kepercayaan X2 dan kemudian penggunaan X3 dapat disimpulkan bahwa untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolonaritas pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai variance inflation factor atau VIF. Apabila nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kurang dari 10, maka tidak terdapat multikolonaritas dalam penelitian ini atau dinyatakan bebas multikolonaritas. Lalu yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Bisa kita lihat pada tabel scatter plot atau dependent variable minat berdasarkan SPSS versi 22 for Windows. Kita bisa lihat bahwa tidak ada pola yang jelas pada gambar scatter plot serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Ketiga yaitu uji analisis linear berganda. Bisa kita lihat pada tabel konstanta bernilai positif 0,938 menyatakan bahwa jika variabel manfaat, kepercayaan dan kemudahan penggunaan dianggap konstan, maka minat nasabah menggunakan Jack One Mobile sebesar 0,938. Yang kedua, koefisien regresi variabel manfaat atau X1 bernilai positif sebesar 0,213. Hal ini menunjukkan jika manfaat ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel kepercayaan dan kemudahan penggunaan dianggap konstan, maka akan meningkatkan nilai minat sebesar 0,213. Yang ketiga, yaitu koefisien regresi variabel kepercayaan X2 bernilai positif sebesar 0,410. Hal ini menunjukkan jika kepercayaan ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel manfaat dan kemudahan dianggap konstan, maka akan meningkatkan nilai minat sebesar 0,410. Lalu yang keempat yaitu koefisien regresi variabel kemudahan penggunaan atau X3 bernilai positif sebesar 0,067. Hal ini menunjukkan jika pengetahuan produk ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel manfaat dan kepercayaan dianggap konstan, maka akan meningkatkan nilai minat sebesar 0,067. Yang keempat, uji hipotesis. Pada uji hipotesis ini ada dua uji, yaitu uji T secara parsial dan uji F secara simultan. Untuk rumus T tabel uji T parsial itu A per 2 N min K min 1, yaitu dengan taraf signifikan 0,05 dibagi 2 dengan populasi sampel responden 78 dikurang 3 dikurang 1, maka hasilnya yaitu 0,02574 pada tabel T-nya itu sebesar 1,992. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Variabel atau manfaat X1 berpengaruh terhadap minat nasabah menggunakan Jack One Mobile atau Y karena berdasarkan T hitung yaitu 2,407 lebih besar daripada 1,92 sehingga hipotesis pertama diterima. Lalu yang kedua, variabel kepercayaan atau X2 berpengaruh terhadap minat nasabah menggunakan Jack One Mobile atau Y karena berdasarkan T hitung yaitu 5,532 lebih besar daripada T tabel yaitu 1,992 sehingga hipotesis kedua diterima. Variabel kemudahan penggunaan atau X3 tidak berpengaruh terhadap minat nasabah menggunakan Jack One Mobile atau Y karena berdasarkan T hitung atau SPSS 0,700 lebih kurang dari 1,992 sehingga hipotesis ketiga ditolak. Lalu untuk uji F atau simultan, untuk rumus F tabel yaitu jumlah variabel berbanding jumlah sampel dikurang K. Jumlah variabel itu 378 kurang 3. Pada F tabel dihasilkan
F-nya itu 2,73. Berdasarkan tabel tersebut, nilai signifikan F lebih sebesar 0,0000, yang berarti nilai signifikansinya sebesar 0,000 kurang dari 0,05, sehingga hipotesis dapat diterima, atau dengan kata lain variabel manfaat, kepercayaan dan kemudahan penggunaan secara simultan berpengaruh terhadap minat nasabah menggunakan Jekuan Mobile. Selain itu, jika dilihat berdasarkan nilai F hitung adalah sebesar 52,937 atau lebih besar daripada F tabel 2,73, dapat disimpulkan bahwa hipotesis dapat diterima, dengan kata lain variabel manfaat atau X1, kepercayaan atau X2, dan kemudahan penggunaan X3 secara simultan berpengaruh terhadap minat nasabah atau yang menggunakan Jekuan Mobile. Yaitu uji koefisien determinasi. Bisa kita lihat pada tabel model summary. Model summary itu diambil dari SPSS version 22 for Windows. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui hasil perhitungan untuk nilai R-square diperoleh angka 0,682 atau 68,2%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel manfaat, kepercayaan, dan kemudahan penggunaan memiliki pengaruh terhadap minat nasabah menggunakan Jekuan Mobile sebesar 68,2%, dan sisanya 31,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil, yang pertama, manfaat memiliki pengaruh signifikan terhadap minat nasabah menggunakan layanan mobile banking pada Bank DKI Syariah, Kantor Layanan Syariah White Hasim. Kesimpulan yang kedua, kepercayaan memiliki pengaruh signifikan terhadap minat nasabah menggunakan layanan mobile banking pada Bank DKI Syariah, Kantor Layanan Syariah White Hasim. Yang ketiga, kemudahan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap minat nasabah menggunakan layanan mobile banking pada Bank DKI Syariah, Kantor Layanan Syariah White Hasim. Manfaat, kepercayaan, dan kemudahan penggunaan memiliki pengaruh signifikan terhadap minat nasabah menggunakan layanan mobile banking pada Bank DKI Syariah, Kantor Layanan Syariah White Hasim. Akhir saran, yaitu saran bagi Bank DKI Syariah, Kantor Layanan Syariah White Hasim, ada 4. Yang pertama, harus lebih meningkatkan promosi dan edukasi tentang layanan mobile banking kepada nasabahnya di Bank DKI Syariah White Hasim, karena masih banyak nasabah yang belum menggunakan layanan mobile banking dan lebih memilih bertransaksi menggunakan mesin ATM dan cara langsung secara offline atau teller. Yang kedua, tampilan aplikasi mobile banking dapat dibuat lebih menarik dan lebih informatif lagi, agar tulisan dapat terbaca jelas bagi pengguna yang mengalami gangguan pada penglihatan. Yang ketiga, meningkatkan kembali layanan bantuan, karena masih banyak nasabah atau pengguna yang belum mengerti tentang penggunaan aplikasi tersebut. Yang keempat, supaya dilakukan edukasi kepada nasabah yang baru membuka rekening untuk menginformasikan tentang aplikasi mobile banking untuk melakukan transaksi perbankan non-tunai dan menjelaskan bahwa aplikasi tersebut sangat bermanfaat. Lalu saran bagi peneliti selanjutnya yaitu ada 2. Diharapkan dapat meneruskan dan mengembangkan penelitian ini dengan meneliti faktor lain yang mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan layanan mobile banking. Kedua, selain itu peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menambah sampel penelitian yang lebih banyak daripada penelitian sebelumnya, sehingga informasi dapat lebih mewakili atas apa yang terjadi di lapangan. Saran untuk bagi nasabah harus tetap aktif bertanya kepada customer service apabila menemukan masalah dalam penggunaan layanan mobile banking, karena pihak bank akan senang hati memberikan solusi yang tepat jika terjadi masalah dalam menggunakan layanan mobile banking. Yang kedua, nasabah harus mempercayai kepada pihak-pihak bank ketika bertransaksi menggunakan layanan mobile banking, karena pihak bank sudah terdaftar sebagai peserta penjamin simpanan oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Ketiga, nasabah pengguna mobile banking harus tetap berhati-hati ketika melakukan transaksi, karena tidak semua menjadi tanggung jawab pihak bank. Apabila ada pihak yang meminta user ID atau password lalu nasabah memberikan, itu di luar tanggung jawab pihak bank. Sekian penjelasan dari penelitian saya ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.